Selamat pagi saudara-saudari semua. Kemarin kita menyelesaikan kitab Ester dan tidak dipikirkan kalau hari ini kita sampai di Mazmur pasal 18 merupakan kesimpulan dari akhir kitab Ester. Saya menggunakan waktu untuk PowerPoint. Nanti yang rinci akan dibahas oleh Pastor Joshua. Di ayat pertama dikatakan orang bebal berkata hatinya tidak ada Allah. Ini pikiran mereka. Tetapi siapa yang bisa menyebut perkataan ini? Bahwa Allah melihat hati orang bebal, tahu akan pikiran mereka. Setiap yang mereka kerjakan, kelakuan perbuatan mereka adalah melakukan kejahatan. Dan juga dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga dan melihat apakah ada orang yang mencari Allah. Mereka juga menyeleweng dari jalan kebenaran. Dan mengapa disebut dengan orang bebal? Ini bukan berarti mereka bodoh. Bebal, mereka tahu ada Allah, tetapi mereka menolak hadirat Allah. Dengan terang-terangan mereka menindas anak-anak Allah seperti makan. Di ayat kelima ada kata ganti yang ke-6. Sebab di sana kan selalu disebut dengan kata kamu, mereka, dan tetapi di ayat ke-6 dikatakan kamu dapat mengolok-olok. Yang dimaksud di sini adalah orang bebal dengan artinya mereka dengan leluasa melakukan pekerjaan mereka, tetapi di sini Allah langsung berbicara kepada mereka, yaitu kamu. Kamu melihat orang yang tertindas, mereka tidak berdaya, tidak bisa lepas dari jerat mereka, seperti Haman yang ingin membunuh orang Yahudi. Mereka dalam kepahitan, tetapi Allah mendengar. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka. Dan yang terakhir, keselamatan datang dari Sion, sebab Tuhan hendak menyelamatkan umatnya yang dibawa yang dari pembuangan. Mungkin mereka ditawan di orang asing, Pelo juga mungkin karena rencana orang-orang mereka tidak bisa bertumbuh, tetapi pada saat Tuhan turun tahan, maka Yakub bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Kita lihat di ayat itu orang yang bebal, Haman. Dia melakukan kekejian dan menyeleweng dari kebenaran. Di orang yang melakukan kejahatan seperti memakan habis umat Allah, bukan hanya Mordekai, tetapi semua umat Allah. Tetapi pada saat keselamatan Allah datang, Yakub bersorak-sorai, Israel akan bersukacita, dan menetapkan hari raya Purim, di mana hari yang bersukacita. Dan kita bandingkan Mazmur ayat 18 dengan ayat yang pertama. Tuhan tahu jalan orang fasik, Tuhan juga tahu akan jalan orang benar. Yang Mordekai yang tidak duduk dalam perkumpulan kecemooh, tidak berjalan-jalan orang yang fasik, Tuhan tahu. Tuhan tahu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, sehingga ia tidak berlutut dan bersujud. Dan dikatakan ada perempuan berhikmat, dia adalah pohon kehidupan. Pada waktunya dia akan berbuah, dan daunnya tidak layu, apa yang diperbuatnya berhasil.
Walaupun dia minta untuk besoknya mengadakan perjamuan lagi, maka raja pun datang membawa Haman ke perjamuan. Di Mazmur 1 juga dikatakan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi mengatakan di Mazmur dan juga di kitab Ester, di Mazmur mengatakan juga Mordekai yang saling berhadapan. Jalan dua Mazmur di kitab Ester dipertunjukkan seperti didramakan, satu jalan orang fasik, satu jalan orang benar. Ini merujuk bahwa Mordekai yang berjalan dalam jalan kebenaran, sedangkan Haman adalah orang yang fasik. Dan Mordekai, dia seperti pohon yang ditanam di aliran sungai yang berakar pada Taurat Tuhan, dan berdasarkan dia tidak sujud menyembah Haman, sedangkan Haman yang dia tiada Allah, yang di dalam hatinya hanya kekuasaannya, dia tinggi hati dan egois. Dan orang benar ini di tengah mengajar Ester, kalau dia tidak turun tangan menolong, maka Tuhan punya cara lain untuk menolong mereka. Yang perbuatan Haman yaitu untuk memakan habis umat dan membinasakan satu kaum. Dan ini diperluas terhadap orang yang beragama, mereka menghadapi kebinasaan. Dan Haman, dia dengan kebanggaannya, dia tidak ada Allah dan dia berlaku seenaknya saja, dan orang benar kelihatannya lemah, tetapi dia akhirnya mendapat kehormatan, kemuliaan. Tapi Haman, dia disulahkan di tiang yang ia dirikan sendiri. Di dalam kisah kita lihat semua Allah tahu jalan orang benar, jalan di mana Allah tahu, dan jalan orang fasik Allah pun tahu. Dia pasti akan binasa seperti sekam yang dihembus angin. Mordekai dengan Haman merupakan dua perbedaan jalan. Ester adalah kunci dari hikmat. Dia menjadi di antara orang benar dan orang fasik. Dia juga merupakan satu inti agar yang mendorong anak untuk turun tangan, dan dia bisa menggunakan waktu yang tepat, menggunakan rencana yang bijaksana, dan setiap perkataannya sangat bertepatan dan waktu, dan juga dia bersedia untuk berkorban, yang berdoa memohon kepada untuk orang-orang yang benar. 3 orang punya satu arah, yaitu di dunia ini ada perbedaan, ada kesamaan dalam 3 orang ini, yaitu di dunia ada Allah. Dan juga menanggapi di Mazmur pasal 14 ayat 7, keselamatan dari Ester, untuk Ester datang dari Sion. Hikmat kelakuan perbuatan orang yang benar, hikmat orang yang bijaksana, dan kebinasaan bagi orang fasik. Dan seterusnya Pastor Joshua. Iya. Terima kasih Pastor Hokit, dan puji Tuhan.
Tidak dibayangkan kita renungan pagi menjadi seperti dua suara. Tadi Pastor Hawkit yang membagikan, puji Tuhan, Mazmur 1 dan Mazmur pasal 14 tadi yang oleh Pastor Hawkit. Satu jalan orang fasik, jalan pengetahuan yang jahat dan yang baik, dan ini juga salah satu jalan orang yang benar. Di seluruh kitab Mazmur, puji Tuhan, kita sering-sering berkata, apa itu pohon kehidupan? Tapi kita tidak bertanya apa itu pohon tentang yang jahat dan yang baik, dan tentang yang jahat. Kebanyakan orang banyak berada di pohon kejahatan, pengetahuan yang jahat yang baik. Pohon yang kejahat, tentang yang jahat dan yang baik. Dari pohon itu Tuhan ingin, dari kejahatan ini, dari keegoan kita, Tuhan ingin menyelamatkan kita menjadi pohon kehidupan. Kita harus sering-sering makan buah pohon kehidupan, tetapi kadang kita tidak tahu. Pada saat kita berkata kita harus makan buah pohon kehidupan, harus punya kehidupan Allah, harus percaya pada Allah. Kita percaya pada Allah, maka kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan menjadi pohon kehidupan. Di kitab Mazmur yang terus disampaikan, kita juga merupakan satu suara Allah, dan juga di dalam bait suci Allah merupakan juga pohon kehidupan, yang seperti dikatakan di kitab Wahyu, apa itu pohon kehidupan. Tapi para kita berkata tentang ini, banyak orang yang tidak mengerti, sebab di dalam kita tidak ada pengetahuan. Kita makan buah kehidupan, tetapi kita pun tidak tahu pada saat buah itu datang kita atau muncul, kita pun menolak. Mohon Tuhan tolong kita. Dan juga tadi Pastor Hawkins menerangkan tentang kitab Esther. Di kitab Esther juga dinyatakan di Mazmur pasal 14, di kitab Esther, di tempat kerjamu, di rumahmu, bisa saja itu dia bisa dinyatakan. Di dalam kebaktian utama minggu itu kita mendengar MG Aina juga menyatakan bahwa di kitab Esther juga ada diperagakan atau diadakan di tempat kerjanya. Bagaimana denganmu di rumahmu? Apakah juga kamu menghidupkan seperti kitab Esther, atau kamu orang seperti orang Yahudi yang ditindas, atau Mordekai yang menggerutu kepada Mordekai Haman? Kamu sujud berlutut sudah bisa. Di dalam kitab 14 kita lihat tentang kebebalan. Bukan hanya Haman orang bebal yang memaksa Mordekai untuk sujud berlutut kepadanya. Kita berterima kasih Pastor Hawkins yang telah meringkas untuk pasal ini. Tadi pagi saya merasa saya ingin berbagi kepada kalian membahas kitab Mazmur pasal 14 ini dengan saya memberi tema jangan terjatuh dalam era sekarang, tapi haruslah menjadi pohon kehidupan. Ini merupakan satu perbandingan. Saya ingin membantu kalian agar mengerti apa itu pohon kehidupan. Dan apa yang saya sampaikan, saya pun punya keberanian di tahun 2001 waktu Tuhan mengutus kami datang ke Hong Kong dan terus membawa gereja mengikuti Roh Kudus, berjalan setiap keputusan yang membawa petunjuk Allah dan juga bimbingan Allah lewat aku untuk disampaikan.
dan juga mengalami diriku sendiri terhadap sejarah gereja dan juga tentang keteologian. Saya telah di situ belajar cukup lama. Saya berterima kasih atas guru saya Baker. Dia mengajar saya, dan bahkan setelah selesai sekolah saya terus mengikuti seminar di kuliah untuk terus mendengar, dan saya menerima petunjuk Allah, petunjuk yang baru di dalam Kristus. Agar keselamatan Kristus yang kalian untuk dikecilkan, Allah, keselamatan Allah dikecilkan. Saya ingin memulihkan, dan Roh Kudus yang dikecilkan itu ingin dipulihkan dalam proses pemulihan terhadap firman Allah. Jadi firman Allah intinya disampaikan bukan untuk dikecilkan atau disusut menjadi kecil. Keselamatan disusut menjadi kecil, keselamatan Allah. Dan nanti di kebaktian utama saya akan menyampaikan kitab Efesus pasal 4. Kita tahu kita diselamatkan. Kasih karunia ini apa? Kita banyak tidak tahu. Kita sering mengecilkan akan keselamatan kebenaran, jadi kita sering kecilkan. Bukan demikian, tapi Allah mempercayakan firman Allah untuk dipulihkan jadi saya baik di renungan pagi atau khotbah, saya harus melakukan pemenggalan paragraf atau pencernaan paragraf, penguraian paragraf lewat sejarah, dan juga sejarah gereja dan teologi diteliti lagi. Banyak yang tidak waktu saya menyampaikan, saya tahu itu sangat teguh, bukan di dalam sejarah gereja bermasalah, tetapi seperti katakan kuasa karunia, kuasa dari Roh Kudus. Kita demikian melakukan 20 tahun. Saya pun mengerti, bahkan orang menyerang kita bahwa mengatakan gereja kita mengizinkan mereka untuk orang bercerai, tetapi apa yang saya sampaikan dan saya ajarkan, saya dari organisasi itu saya diangkat menjadi pendeta, menjadi pastor. Di situ merupakan bahwa di Munok itu merupakan yang diutamakan yaitu untuk khotbah. Sempat membunuh, memberi kesempatan kalau seorang jatuh, tidak boleh diberi kesempatan, harus tetap berteguh pada ketetapan terhadap pernikahan, tetapi kita menjadikan bahwa orang yang terjatuh mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan atau diselamatkan kembali. Jadi ini inti dari keselamatan, dan
sesungguhnya keselamatan bagi mereka telah dijadikan satu agama, terikat dari roh agama, dan bagi saya Alkitab dan apa yang disampaikan oleh Yesus saya pulihkan dan hari ini tentang pohon kehidupan yang saya sampaikan juga saya pulihkan, bukan berkata hal yang lain. Apa yang saya sampaikan adalah firman Allah. Hanya saja banyak orang tidak memahami. Jadi dengan dikatakan di zaman era sekarang ini, di zaman era yang terjatuh sekarang ini menjadi pohon kehidupan, di generasi era yang rusak ini kita harus menjadi pohon kehidupan. Kita adalah mahakarya Allah dan kemuliaan Allah, dan terang kita harus menerangi di era yang rusak ini. Tetapi saya khawatir kalian tidak mengerti, jadi saya akan satu tanda kurung tambah demikian. Saya merasa agak di dalam kurung jemaat ditambah dengan nabi. Di era yang rusak kita sekarang, dalam segala generasi harus menjadi nabi. Ini adalah yang disampaikan oleh revolusi, yang disampaikan oleh Martin Luther, yang disampaikan oleh pohon kehidupan. Bukan hanya kita hanya diselamatkan, tetapi juga kita harus bangkit menjadi pelayan Allah. Apa itu pelayan Allah? Yaitu para jemaat ditambah nabi, tambah iman, dan jemaat ditambah bersama dengan raja. Dengan cara demikian kita melihat dunia, dengan kehidupan demikian melayani Allah dan membawa segala sesuatu kembali kepada Allah. Jadi kamu adalah raja, kamu juga adalah nabi. Terlebih lagi yang disampaikan di Mazmur 14, terlebih lagi di zaman kita yang rusak ini kita harus bangkit menjadi nabi. Tetapi itu belum cukup, kita harus bangkit menjadi imam, kita harus menjadi pemimpin, kita harus bangkit untuk berdoa dan mempersembahkan persembahan, sehingga Allah, antara Allah dan manusia bisa terkait atau bersekutu. Jadi katakan ini yang tempat agar untuk kita sabat kita atau istirahat, seperti di kitab Kejadian, yaitu hari Sabat untuk merayakan bersama Allah. Kita merayakan bersama Allah. Jadi Tuhan pun bekerja demi Tuhan, dan kamu mengapa kamu juga tidak ikut bekerja? Cuma hanya main game saja. Mungkin saya berkata demikian, kalian tidak suka dan menyerang aku, tetapi aku tidak takut. Sebab apa yang saya sampaikan adalah Yesus katakan, saya tetap bekerja sampai sekarang, bekerja. Kita bangkit menjadi nabi. Di pasal 14 mengajar kita untuk menjadi nabi. Di dalam pasal ini kita bagi dalam 3 bagian, ayat 1 sampai 4. Di dalam 4 ini sangat tidak sejajar. Ayat 1 sampai dengan 4. Saya memberi satu tema kecil. Melihat bahwa manusia tidak ada berakal budi, tanda koma. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Orang bebal di dalam 4 ayat ini, siapa yang berkata di sini, yaitu perkataan Nabi, latar belakangnya yaitu mungkin sebelum diangkut ke pembuangan, hampir sama dekat diangkut pembuangan, negara kerajaan hampir dibinasakan.
Di situ bangkitlah Nabi berkata, di generasi yang rusak akan keruntuhan negara, dia melihat bahwa orang Babal semua adalah orang Babal, orang yang bodoh. Dikatakan orang yang bebal, fasik, berkata dalam hatinya tidak ada Allah, tidak ada yang berakal budi. Jadi saya berkatakan bahwa orang yang yang melakukan tipu muslihat juga adalah orang yang tidak berakal budi. Dalam titik terpencil di ayat keempat, tidak sadarkah orang yang melakukan kejahatan? Di situ bisa ditambah satu tanda tanya. Di terjemahan Cina yang terjemahan baru, di sini ada tanda tanya. Di terjemahan baru cuma koma. Orang yang melakukan jahat, tidak sadarkah mereka? Apakah mereka tidak berakal? Demikian Nabi bertanya. Iya, mereka tidak berakal. Mengapa mereka tidak berakal? Orang bebal berkata tidak ada Allah, no God. Nabi melihat orang-orang ini, orang-orang yang rusak akhlaknya, dan berkata di dalam hati mereka bahwa tidak ada Allah. Mereka berkata tidak ada Allah, tidak ada pohon kehidupan apapun, tidak ada. Mereka busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Sebab mereka tidak mengira tidak Allah, mereka tidak melakukan yang benar, mereka melakukan kejahatan dan melakukan segala kejahatan, merasa tidak ada Allah dan merasa bahwa Allah itu akan menghakimi. Kadang aku juga merasa aneh. Ada orang berbicara merasa seperti tidak Allah, mereka demikian berbohong. Saya kadang sulit untuk percaya ada orang ini, orang menipu, tipu lihat yang dikatakan oleh kitab Mazmur, yang mereka sampaikan yaitu kata yang beracun setiap mereka katakan, yang keluar dari mulutnya untuk menyerang orang dan merasa tidak ada Allah. Mereka sungguh merasa tidak ada Allah. Ini yang dilihat oleh Nabi. Allah melihat ada orang yang demikian. Mereka berbuat jahat yang sangat kebencian bagi Tuhan. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah dibejat. Tidak ada perbuatan baik, seorang pun tidak. Kalau ini hanya dilihat oleh Nabi, kalau orang bebal tidak ada Allah, mereka melakukan kejahatan, melakukan yang satu pun tidak. Di sini Allah memandang tidak ada orang yang berakal. Nabi melihat, Tuhan juga melihat. Tuhan memandang dari surga kepada anak-anak manusia, orang-orang di dunia. Allah memandang dari surga. Lihat, adakah orang yang berakal, orang yang berpengetahuan, yang mencari Allah? Tidak Allah. Demikian Allah pun melihat. Nabi melihat apa yang dilihat oleh Allah, jadi dengan berani untuk menyampaikan bahwa orang bebal dalam hatimu berkata,
tidak ada Allah dan Allah melihatmu bahwa kamu telah menyeleweng, telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 3 ayat ini menyatakan seluruh era yang telah rusak. Seperti dikatakan di kitab Kejadian bahwa bumi diliputi oleh air, dipenuhi dengan kegelapan, diliputi dengan kematian. Tidak seorang pun yang berbuat benar, berbuat baik. Di sini Nabi melihat dunia penuh dengan kebejatan. Saudara semua, dunia kita juga penuh dengan kebejatan. Kalau kita mendengar renungan pagi, kita pun harus sadar kita sesungguhnya bukan orang yang baik. Tidak ada seorang yang berhak berkata orang itu tidak baik. Dan tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi orang lain. Kita pun harus mengaku bahwa kita juga punya kelemahan. Kita juga menyeleweng dari kebenaran. Tidak ada yang melakukan yang baik. Tapi di sini malaikat bertanya, mereka yang Nabi melihat sesuatu. Mereka telah memakan umat Allah seperti makan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Nabi melihat pada rusaknya dunia. Orang-orang yang melakukan benar, yang mencari Allah, menghadapi tindasan dari dunia yang orang-orang yang jahat. Mereka diserang dan ditindas. Nabi di sini melihat satu petunjuk bahwa mereka orang-orang bebal memakan habis umatnya, sebab Allah berkata, umatku umat Allah dimakan habis. Mereka memakan umat Allah. Allah berkata, mereka memakan umatku seperti makan roti. Mereka tidak berseru kepada Allah. Sebab mereka di dalam hati tidak ada Allah, jadi mereka terus melakukan kejahatan dan merasa Allah tidak berbuat sesuatu pun. Dan mereka memakan roti, memakan umat Allah seperti memakan roti. Umatku, Allah berfirman, umatku. Kalau di sini berkata ini yang disampaikan oleh Allah, yaitu umat Allah, umatku. Kalau ini dikatakan oleh Nabi yang melakukan kejahatan, apakah tidak berakal budi? Tidak ada. Orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka memakan rakyatku, rakyat dari Nabi. Nabi berdiri di antara rakyat, melihat keperluan mereka. Mereka dimakan habis seperti makan roti. Nabi berkata, orang yang memakan rakyatku, mereka tidak berseru kepada Tuhan mereka, yang meninggalkan Allah sehingga mereka dan memakan habis rakyatku. Dan ini yang dilihat oleh Nabi di ayat ke-5 dan 6. Kita lihat di sini ada penerimaan dari Nabi. Dia menyatakan apa yang ia terima, petunjuk
pewahyuan yang datang dari Allah. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan. Mereka ketimpa kejahatan, dalam teks asli dikatakan perfect state. Yaitu yang dilihat oleh nabi ini telah terjadi. Jadi dikatakan akan telah terjadi. Mereka di situ ketakutan, kekejutan yang besar. Mengapa mereka menjadi terkejut? Sebab Allah menyertai angkatan yang benar, angkatan generasi yang benar. Engineers of restlessness. Di antara generasi angkatan yang benar, Allah diam di tengah-tengah mereka. Jadi Nabi melihat orang-orang yang tidak berakal, mereka memakan habis umatku, jadi mereka pasti akan ditimpa kekejutan yang besar atau ketakutan besar. Mereka yang ditawan atau yang ditawan oleh iblis, mereka yang menawan mereka, kamu mendapat olok-olok. Maksudnya orang yang tertindas, yang pendapat mereka yang mereka ingin lakukan, sesungguhnya orang-orang yang menderita, mereka berpegang pada firman Allah, mereka ingin berjalan dalam jalan Allah. Di sini dikatakan berolok-olok seperti ada agak positif rasanya, tetapi di sini dikatakan orang yang menderita, mereka seperti dipermalukan. Orang yang menderita, mereka harus berjalan dalam kebenaran, mereka tidak berjalan dalam orang fasik, tidak berjalan di jalan pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Mereka berjalan dalam jalan pohon kehidupan seperti kita. Kita harus memulihkan firman Allah, apa yang Injil disampaikan oleh Yesus dipulihkan agar kita setiap orang. Kita orang yang percaya Yesus, apa yang kamu terima, jalanmu dipulihkan. Kamu tidak lagi berjalan di pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi aku ingin kamu berjalan di jalan pohon kehidupan. Tetapi orang-orang yang bebal, yang tidak ada Allah, mereka menyerang kita. Apa yang aku sampaikan atau keinginanku ini yang ingin sampaikan ini, mereka akan dipermalukan. Di mana ada pohon kehidupan, mereka mengolok-olok. Di mana ada pohon kehidupan, banyak senang, tapi orang-orang sangatlah bebal. Yang mengikuti orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang bebal ini juga orang bebal. Mengapa? Sebab dunia ini telah rusak. Dan kita melihat ada Allah. Dan di Mazmur mengajar kita satu hal. Anakku, kalian harus mempunyai pandangan seperti Nabi untuk melihat segala sesuatunya. Seperti Nabi kita di zaman dulu, waktu di mana mereka diangkut di pembuangan, melihat bagaimana rusaknya zaman itu. Tidak ada satupun orang yang berbuat baik. Di hati mereka tidak ada Allah. Mereka bersandarkan kepada Mesir. Di hati mereka tidak ada Allah. Bahkan mereka menyerang Nabi. Kamu lihat Nabi Yeremia. Dia dihajar dengan penderitaan, tetapi Allah tetap
ingin agar kita punya pandangan seperti Nabi, dan ini diberitakan kepadamu di zaman yang rusak kita sekarang. Kita harus bangkit menjadi pohon kehidupan, bangkit menjadi nabi. Kita harus melihat akan kebebalan orang-orang lain. Di hati mereka mengira tidak ada Allah. Apakah Allah akan membalas mereka? Pasti akan dibalas. Dan di ayat ke-5 mereka sangat ketakutan. Kekejutan yang besar ini juga titik yang tertinggi kedua. Mereka ditimpa kekejutan yang besar sebab Allah ada di tengah-tengah kita. Anak-anakku, kalian harus melihat Allah yang menyertai kita. Musuh kita akan menjadi ketakutan. Mereka sendiri akan mendapat malu. Aku menyampaikan pohon kehidupan, mereka membalas aku dengan pohon kehidupan. Tapi waktu aku menyampaikan orang-orang yang dimaksud dengan orang tertindas bahwa Tuhan adalah tempat pelindungannya. Waktu aku menyampaikan pohon kehidupan di zaman yang rusak ini, waktu kamu menjadi pohon kehidupan, Tuhanlah tempat pelindunganmu. Sebab Allah menyertai kita, Tuhan adalah pelindungan kita. Kita tidak takut atau musuh kita, atau kita tidak takut Haman. Bagaimana mereka mempermalukan kita. Kita harus punya pandangan Nabi, yang dilihat oleh Nabi. Melihat mereka ditimpa kekejutan yang ketakutan yang besar sebab Allah yang menyertai kita. Ayat ke-7 di poin yang ketiga, di zaman sekarang menjadi nabi, melihat datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Siapa yang mendatangkan keselamatan? Siapa di sini? Ayat ke-7. Di sini juga merupakan di ayat ke-7 tanda tanya, siapa? Siapa yang datang dari Sion? Siapa datang kiranya dari Sion kedatangan keselamatan? Ya, Tuhan. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersuka cita. Siapa yang mendatangkan keselamatan? Ya, Tuhan. Di zaman yang rusak ini, Allah hendak mendatangkan keselamatan. Jadi, hai Israel, kamu akan diangkut ke pembuangan, tetapi kamu akan dibawa pulang kembali. Allah yang mengizinkan kamu untuk pulang kembali. Jadi haruslah bersorak-sorai, bersukacita. Apa yang harus kita hadapi, hadapilah, sebab ada Allah. Ini di poin yang ketiga, dalam puncak tertinggi. Di sini ada 3 puncak tertinggi. Satu tinggi, pertama lebih tinggi yang dari berikutnya. Pertama kita lihat Nabi, kedua kita melihat Allah mendatangkan keselamatan terhadap berbicara kepada orang yang diangkut ke pembuangan di masa itu. Saudara semua, kamu pun harus di zaman sekarang kamu melihat Allah yang mendatangkan keselamatan. Kita bukan hanya melihat orang-orang bebal, memang mereka tidak berakal, tidak ada Allah. Mereka tidak beralat, tidak ada Allah. Mereka menindas kita. Bagaimana? Kamu lihat yang akan datang, mereka akan ditimpa keselamatan, ketakutan yang besar, kekejutan yang demi kita. Lebih lagi kita melihat di puncak yang tinggi bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita. Keselamatan datang dari Sion, keselamatan datang dari Tuhan. Tuhanlah keselamatan kita, pertolongan kita. Apa kita masih takut orang-orang yang menyerang kita? Apakah kita takut pada generasi yang rusak ini? Apakah kita rusak sama mereka, ditawan pada mereka? Tidak, sebab kita ada penglihatan seperti Nabi. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudari semua,
Jadilah nabi di zaman yang rusak ini di masyarakat kita. Jadilah nabi yang bukan hanya melihat orang yang jahat, ketakutan mereka, tetapi juga kita melihat pekerjaan Allah. Tetapi yang lebih lagi kita lihat bahwa Allah lah yang menyelamatkan kita. Kita pasti akan bersuka cita. Walaupun sekarang menghadapi diangkut ke pembuangan, walaupun sekarang menghadapi serangan, kita pasti akan bersorak-sorak. Sebab Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita adalah umat Allah. Amin. Waktu kita dimakan oleh orang lain, mereka merasa mereka mendapatkan kemenangan, tapi akhirnya mereka menjadikan ditimpa oleh ketakutan sendiri. Kiranya Tuhan tolong kita. 主啊，你是在凡事中都掌权的神，哈利路亚！一起来唱主耶和华。主耶和华，我的神，我的王，我的心要依靠你，凡投靠你的必不惧怕，等候你的必不羞愧。主耶和华，我的神，我的王，主耶和华，我的神。Tuhan, kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Di dalam Engkau tak ada yang tidak ada yang susah. Maaf. Dikatakan dalam ayat, orang bebal kata dalam hatinya berkata tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Roh Kudus,
Kami kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam arena ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Ada kalian kami, bagaimana kami sebagai manusia, dalam pikiran kami adakah Allah bahkan di sini mereka kami kadang ragu, kami tidak percaya kepada Engkau Tuhan. Beri petunjuk bagi kami, adakah kami keraguan kepada Engkau atau kami ragu. Tuhan, di dalam kehidupan kami mungkin juga ada kegelapan bahkan kejahatan. Waktu saya pejamkan mata, saya berdoa, saya lihat di antara kita juga ada yang yang tamak, pemalas, dan sorry, maaf. Di antara kita juga ada yang pemalas, itu kan dalam kebiasaan buruk.將我哋一班弟兄姊妹嚟到你面前， 主，我哋承認我哋嘅罪。 So, Tuhan, mohon Engkau untuk ampuni kami. Tuhan, mohon ampun kami, kadang kami hidup Tuhan, Engkau melihat bahwa Tuhan memandang ke bawah dari surga, melihat anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal, tetapi dan yang mencari, tetapi tidak ada seorang pun. Tuhan, kami pun demikian Tuhan. Kami orang yang penuh dengan kebebalan, kejahatan Tuhan. Mohon Engkau tolong kami agar kami berbalik kepada Engkau untuk mencari Engkau. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Tuhan Yesus, kami perlu akan Engkau. Saya bersama berdoa. Mohon kepada kami di masa yang rusak ini. Mohon Tuhan, aku berikan hatiku untuk mencari Allah. Mari kita berdoa bersama di zaman sekarang ini, kita yang bejat ini, yang penuh dengan kebejatan ini, kita untuk mencari Tuhan. Tuhan, mohon Engkau tolong kami di dalam penuh dengan ketidakpercayaan.
penyelewangan, bahkan di dalam kami banyak menyerang di tubuhmu, orang-orang yang diurapi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami orang umat-Mu untuk terus tegap berdiri dimanapun kami berada. Tuhan, lihat kami orang-orang yang rindu dan yang mencari Engkau. Pada saat berdoa, saya mendengar Tuhan berkata kepada kita, Tuhan, aku ingin kamu untuk berani. Kamu tidak seorang diri. Kamu berjalan di jalan yang tidak orang mengerti. Bahkan sang jemaat pun tidak mengerti. Jalan yang kamu sampai juga adalah jalan yang benar. Teruslah berpegang teguh. Pada semua orang goyah, bahkan yang berkata-kata yang melukan, yang berkata-kata negatif, tapi tetaplah untuk berdiri tegar. Aku berdiri tegar untuk Tuhan, punya pandangan seperti Nabi. Bukan di zaman yang penuh dengan kegelapan, bukan hanya menjadi imamat yang rajani. Kamu bisa mengalahkan dan membedakan mana kegelapan dan kejahatan, dan mana yang benar, mana kepalsuan, dan mana itu kebenaran. Kamu dapat membedakan dan juga lakukan pilihan Allah, dalam Allah, dan juga putusan dalam Allah. Di dalamku jadilah orang yang ada kebenaran, diajar dengan kebenaran, dikelilingi oleh kebenaran, dan orang yang dipenuhi dengan kebenaran. Jalan pohon kehidupan, jalan sebatang kara, dan jalan yang tidak dipahami oleh orang dunia. Tetapi aku ingin kamu berpegang dan terus dengan berani untuk meneladani Yesus. Terus teladanilah Yesus. Yesus hidup di dunia, dia berjalan di jalan di mana orang yang tidak dikenal oleh orang dunia. Dia dipermalu, dia ditolak, bahkan dia dicambuk, dia disalibkan. Dan jalan yang kamu lewati adalah jalan yang penderitaan yang tidak dipaham, bahkan jalan yang ditinggali. Tapi kamu harus tahu, aku menyertaimu dan aku ada di tengah-tengahmu. Keselamatan dari mana datang? Bukan kadang kamu yang datang dari yang kamu cari, yang kamu percaya Tuhan semesta alam. Dia adalah Allahmu, dialah pelindunganmu, benteng keselamatanmu. Berani, jangan takut. Di masa kegelapan, di zaman yang penuh kejahatan, jadilah kamu sebagai imamat yang rajani dan raja yang penuh kuasa dan kekuatan. Kami punya pandangan Allah di dalam dan juga pada Nabi di zaman kegelapan ini berbicara untuk dunia di era yang penuh dengan kegelapan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, jalan pohon kehidupan itu sebatang kara, tetapi Tuhan, Engkau jadikan aku berani. Aku tahu bahwa pilihanku tepat, jalan kulalui adalah jalan yang benar. Mohon Tuhan tolongnya. Aku harus terus untuk semakin seperti Engkau. Aku harus terus berjalan di jalan pohon. Mohon Tuhan untuk tolong aku.
来，我们要为大家来抹油，领受先知的恩膏。其实从旧约你就看到， Saya 先 mengundang 知的路 untuk 是孤 setiap 单的，是不被明 gereja 白的， dan 但却是一条 staf gereja dan ketua sel untuk menerima urapan kenabian. 你是神的代言人。当很多人都不能够贴近神、不明白神的时候，我们这群属神的百姓，我们贴近神，我们明白神。好，我们为大家来抹油，然后大家全部为全场来抹油。这一次我们来到你面前，主啊，求你亲自来恩膏我们当中的每一位。主啊，你把先知的恩膏、先知的灵充满在我们的生命当中。主啊，当我们下去为每一个弟兄姐妹来抹油的时候，主啊，先知的灵就弥漫在我们当中，充满在我们当中，更多、更多、更多，让我们勇敢，让我们勇敢。主啊，这条路是孤单的，主啊，但是你让我们勇敢。主啊，你让我们相信。相信你与我们同在，相信你与我们同在。主啊，你恩膏我们，引导我们，带领我们，给每一个同工都有一个油。主啊，当同工把油抹在弟兄姐妹的额头上的时候，奉主人们宣告，主啊，甚至包括在线上的弟兄姐妹，领受先知的恩膏，领受先知的灵，勇敢，勇敢，正直，说真话，刚强，为真理而站立。主啊，你的灵运行在我们当中，运行在线上，跟我们一起来成长的每一个弟兄姐妹的生命。先至係你啟示澆灌落嚟，領受。主啊，你打開我哋嘅靈，主啊，我哋同你講喺末後嘅世代，我哋有先知嘅眼光，我哋要啊，我哋要更深嘅領受。主，我哋要為你剛強站立啊！我看為至寶。音控的同工也為他們抹一下，還有翻譯版的、號角隊的。為傳預備愛，包括讚美已取代。我是君尊祭司，聖潔國度。唯有生命樹，我看為至寶。願放下一切，走生命樹的路。為傳預備愛，包括讚美已取代。我是君尊祭司，聖潔國度。哈利路亞，弟兄姊妹，弟兄姊妹。 Saudara-saudari semua, para jemaat ditambah dengan nabi, tentu raja nabi. Tuhan Yesus adalah raja sejati. Waktu dia disalibkan dikatakan raja Yahudi. Dia juga imam besar yang menurut Melkisedek. Dia juga nabi. Dia mengerti kehendak Allah dan tahu akan rusaknya manusia. Dia menyampaikan Injil. Dia sampai sekarang dia masih menyediakan anggur yang baik, dan juga kita jarang berkata demikian sampai sekarang. Kita melihat Tuhan Yesus tidak begitu jelas. Kita tidak melihat hal-hal ini. Kita berkata kita ingin meneladani Yesus, tetapi waktu Tuhan memberikan petunjuk tentang pohon kehidupan, kita lebih lagi fokus. Adakah kamu melihat Yesus? Dia adalah raja, imam, dan nabi. Dia melayani Allah. Dia juga sebagai hamba. Kita juga Tuhan telah menjadi
melalui Yesus. Dia pokok anggur yang sejati dan kita pun ada di dalamnya. Kita pun harus menjadi pohon kehidupan. Pada saat orang bertanya, kamu kalau demikian kamu sama dengan Yesus, kamu menjadi pohon kehidupan, maka kamu pun iya. Kita pun harus menjawab, kita adalah imam, raja, imam, dan nabi. Tapi kita ada berbeda dengan Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah yang dipilih. Yesus adalah anak domba Allah. Dia mati untuk menyelamatkan bumi. Kami bukan domba Allah, anak domba Allah. Kami manusia. Anda perbedaan. Jadi kami sampaikan, memberitakan pohon kehidupan. Ada kesamaan dengan Yesus, tapi ada perbedaan. Dia pencipta, kita yang dicipta. Tapi lewat pilihannya, lewat Yesus Kristus, kita seperti Yesus menjadi pohon kehidupan. Dan kita dalam posisi sebagai nabi, seperti tadi kita menerima urapan nabi di zaman yang rusak ini. Kita bangkit menjadi nabi. Pejamkan matamu di dalam rohanimu, dalam rohmu, jiwamu. Roh Kudus, engkau mohon, engkau membuka mata kami agar orang yang dalam kami menjadi kuat, agar kami melihat Tuhan Yesus bagaimana dia menjadi nabi yang paling besar, yang terbesar. Nabi-nabi yang diangkat, tidak ada yang lebih besar dari Yesus. Musa adalah nabi yang terbesar, tetapi itu Yesus lebih besar dari Musa. Kiranya Yesus, rupa nabi, Roh Kudus, engkau jadikan bagi kami menurut rupa, gambar dan rupa kenabian Yesus. Engkau menciptakan kami setiap orang penuh dengan rupa dan gambar Kristus. Di pagi hari ini, agar lebih lagi kami melihat menjadi nabi, sebagai nabi, agar kami bisa menebus hati orang dan mengerti akan kehendak Allah. Kami pun bangkit untuk memberitakan, Tuhan, engkau pun memberi kenabian Yeremia kepada kami di zaman di mana dunia terus keruntuhan negara. Yeremia bangkit menjadi raja. Dia seperti tembok yang menahan seperti menahan umat Israel yang terjun ke jurang. Dia menghadapi banyak serangan, pelanahan, penderitaan, tetapi dia masih tetap punya jiwa dalam sebab dia orang yang dipercaya oleh Allah. Ia bangkit menjadi nabi Allah. Ia telah dipilih sejak dalam kandungan dan menciptakan dia. Tuhan, engkau beri kesabaran, kekuatan hidup ini kepada saudara-saudari kami semua di saat di zaman dunia rusak dan gelap ini. Menjadi nabi, memberitakan nubuatanmu. Roh Kudus, kami menyambut engkau berjalan di tengah-tengah kami, penuhi segala sesuatu. Roh Tuhan, roh pengetahuan, roh hikmat, rancangan, pengetahuan,
memenuhi kami agar kami bangkit menjadi nabi, menjadi pohon kehidupan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala sesuatu yang kamu butuhkan, Tuhan memberimu. Setiap hari kamu mengalami keajaiban dan mukjizat, melihat pekerjaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan memberkatimu. Amin. Haleluya.